Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Getika Sultan, senang sekali bisa menyapa kembali Anda dalam podcast Mosin Tufu, ngobrol santai tapi bermutu. Di tanah Sulawesi Tengah mentari bersinar terang. Guru melangkah membawa harapan masa depan. Di balik mutu yang terus berkembang, ada strategi, kolaborasi, dan peran yang tak selalu tampak di pandangan. Program dirancang, pelatihan dijalankan, kebijakan pun ditegakkan. Semua bergerak menuju satu tujuan, pendidikan bermutu untuk masa depan. Namun, siapakah yang menata arah di balik layar? Siapa yang memastikan setiap langkah besar memberi dampak yang benar? Bagaimana peran strategis itu dijalankan dengan penuh makna dan perhitungan? Hari ini kita telusuri jejaknya bersama, mengupas perannya dalam perbincangan bermakna dalam podcast Mosin Tufu, ngobrol santai tapi bermutu. Nah, suatu kehormatan bagi kita Pak, karena hari ini Bapak PLT Kepala BGTK Provinsi Sulawesi Tengah telah hadir bersama kita di sini dalam podcast Mosin Tufu yang akan menyampaikan secara langsung perspektif terkait dengan peran, tugas, serta arah pengembangan BGTK dalam mendukung peningkatan kualitas guru di Sulawesi Tengah. Selamat datang di podcast Bapak. Selamat datang, terima kasih sudah mengundang saya di podcast Mosin Tufu ini. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ya, sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Oh iya Pak, sebelum kita mulai podcastnya Pak, saya izin berpantun dulu Pak ya. Silakan. Ke Donggala membeli sagu, Cakep, singgah sebentar di kota tua. cakep, BGTK hadir untuk guru, cakep. bersama maju untuk pendidikan bermutu. Masya Allah. Nah, Bapak, sebagai Oke. pengantar diskusi kita di podcast Mosin Tufu ini, boleh Bapak menjelaskan secara singkat apa itu Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, khususnya BGTK Sulawesi Tengah? Oke, terima kasih Pak Hamzah atas pertanyaannya. Ya, selamat datang Bapak Ibu semua di podcast Mosin Tufu BGTK Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus kita memperkenalkan apa sih sebenarnya BGTK Provinsi Sulawesi Tengah itu. BGTK Provinsi Sulawesi Tengah itu adalah unit pelaksana teknis Kemendikdasmen, dalam ini di bawah binaan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Seperti itu Pak Hamzah. Ya Pak, secara regulasi ini sekarang kita bahas Pak. Nah, secara regulasi bisa Bapak menjelaskan secara seperti apa dasar hukum yang menjadi pijakan pelaksanaan tugas dan fungsi BGTK Pak? Oke, menjadi landasan berpijak dari BGTK Provinsi Sulawesi Tengah itu adalah Permendikdasmen nomor 5 tahun 2025. Itu tentang organisasi dan tata kerja UPT di bidang GTK. Seperti itu. Ya Pak, berarti termasuk guru, kepala sekolah, pengawas itu Pak Ya, ya? itu sasaran dari tugas dari BGTK sendiri. Dan tenaga kependidikan lainnya Pak ya? Ya, betul. Oh ya Pak, kita lanjut lagi Pak. Nah, tadi kan secara regulasi Pak ya, sekarang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah, seperti apa nih Pak tugas utama dari BGTK itu sendiri Pak? Ya, tugas utama dari BGTK itu adalah untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Itu yang tertuang dalam Permendikdasmen nomor 5 tahun 2025 tadi, Pak Hamzah. Oh iya betul Pak. Oh iya Pak, sekarang terkait dengan fungsinya Pak. Pastinya fungsi BGTK itu cakupannya sangat luas Pak ya. Luas. Nah sekarang bisa Bapak jelaskan fungsi-fungsi utamanya dari BGTK kepada pemirsa podcast Mosin Tufu ini seperti apa Pak? Oke, terima kasih Pak Hamzah dan para pemirsa podcast Mosin Tufu. Kalau kita jabarkan lagi apa yang disampaikan dalam Permendikdasmen nomor 5 tahun 2025, itu ada 9 fungsi dari BGTK Provinsi Sulawesi Tengah. Pertama, mulai dari melaksanakan pemetaan, kemudian pengembangan model, pengembangan media pembelajaran, pelaksanaan peningkatan kompetensi, kemudian ada fasilitasi, supervisi, kemudian ada pemantauan evaluasi, kemudian program kemitraan, yang terakhir adalah pelaksanaan urusan administrasi. Jadi mulai dari pemetaan sampai program kemitraan, seperti itu Pak Hamzah. Oh iya Pak. Iya Pak, sekarang Pak,
sebenarnya siapa saja sih yang menjadi sasaran layanan BGTK Sulawesi Tengah itu, Pak? Ya, sasaran layanan dari BGTK Provinsi Tengah itu tadi ya kita melakukan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, kemudian pendidik lainnya. Pendidik lainnya dalam hal ini Tenaga bisa kependidikan tuh, Pak, ya? jadi pengawas, kemudian penilik, baik di formal maupun non formal. Termasuk juga untuk guru dan tenaga pendidikannya sendiri seperti laboran, pustakawan dan tenaga administrasi. Ya, Pak. Nah, sekarang Pak, terkait dengan peran, Pak, ya. Bagaimana peran BGTK Sulawesi Tengah dalam mendukung program prioritas kementerian? Ya, dalam mendukung program prioritas tentunya BGTK ini berperan sangat penting di dalam bagaimana mengawal program-program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini, khususnya di bidang pemberdayaan guru dan tenaga pendidikan ini bisa berjalan dengan baik di Provinsi Sulawesi Tengah. Tentunya ini dengan kolaborasi dengan mitra kita, terutama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota bangsa. Ya. Boleh dijelaskan lebih lanjut lagi, Pak, terkait bagaimana pola kerjasamanya dengan Dinas Pendidikan atau pemangku lainnya di wilayah Sulawesi Tengah ini, Pak, terkait dengan program-program BGTK ini, Pak? Ya, pola kerjasama selama ini yang kita sudah bangun bukan saja sejak BGTK ya, tetapi sejak BGP, Balai Guru Penggerak sebelumnya ya. Kita sudah bermitra dengan Dinas Pendidikan, baik itu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten dan juga kota. Nah, selama ini kita selalu berkolaborasi di dalam pelaksanaan program-program prioritas dan bersinergi. Apa yang menjadi visi dan misi pemerintah daerah tentunya ini sejalan dengan apa yang menjadi program prioritas dari Kemendikdasmen itu sendiri. Sehingga selama ini kita saling berkolaborasi, bermitra untuk sama-sama mensukseskan program prioritas itu. Nah, sekarang Pak, apa dampak yang diharapkan dari kehadiran BGTK ini sendiri, Pak, di wilayah Sulawesi Tengah? Ya, tentunya sesuai dengan Permendikdasmen nomor 5 tadi, yaitu bagaimana agar nanti guru dan tenaga pendidikan kita di Sulawesi Tengah ini bisa meningkat kompetensinya, Pak Hamzah. Karena kita tidak berharap ada disparitas kualitas pendidikan ya, baik terutama guru di berbagai daerah karena berbagai macam faktor, misalnya dari kemampuan anggaran daerah dan sebagainya. Itu tentunya menjadi penghambatan. Kita tidak berharap seperti itu, sehingga kita diharapkan bisa mengawal ya peningkatan kompetensi guru itu sendiri, dan semakin hari semakin meningkat kompetensinya dengan berbagai program prioritas yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti. Iya. Oh ya, podcast Musim Tufu, ngobrol santai tapi bermutu. Pemirsa, apapun yang menjadi program prioritas dari kementerian yang sudah dilaksanakan oleh BGTK Sulawesi Tengah, pastinya ada tantangan-tantangan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan apa saja menjadi tantangan yang dialami oleh BGTK. Nah, Pak PLT Kepala BGTK, boleh Pak dijelaskan seperti apa tantangan yang dihadapi BGTK Sulawesi Tengah selama pelaksanaan program-program ini, Pak? Ya, tentunya tantangan di dalam peningkatan kompetensi atau pemberdayaan kompetensi guru ini juga cukup beragam ya. Yang pasti kita di Sulawesi Tengah ada 13 kabupaten kota, di mana dengan karakteristik yang berbeda-beda ya. Dari sisi geografis, kemudian ada yang di kepulauan, ini ada beberapa kabupaten yang konturnya itu kepulauan. Tentunya ini sangat sulit kita untuk bisa menjangkau, tetapi kita berusaha untuk bagaimana aksesibilitas dari pendidikan ini bisa terjangkau walaupun sampai di daerah-daerah yang relatif terpencil gitu dan sulit akses. Dan kemudian keberagaman kebutuhan peningkatan kompetensi itu juga beragam, Pak Hamzah. Gitu. Betul, Pak. Ada daerah-daerah mungkin yang sudah butuh layanan yang levelnya lebih tinggi. Tetapi ada daerah-daerah mungkin yang setelah kita petakan kompetensi gurunya itu butuh intervensi yang mungkin levelnya lebih di bawah seperti itu. Pak, tadi kan terkait tantangan kan. Nah, sekarang kan sudah 2026 kan. Nah, 2025 sudah kita lewati. Nah, sekarang kita akan dengarkan seperti apa sih program-program prioritas yang sudah dilaksanakan oleh BGTK Sulawesi Tengah dan seperti apa capaiannya. Nah, silakan Bapak, seperti apa capaiannya 2025, Pak? Ini agak panjang, nggak apa-apa ya? Ya, Pak. Ya.
Silakan Pak. Pada dasarnya program prioritas di BGTK Provinsi Sulawesi Tengah itu mengacu pada program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana program itu bersumber dari Asta Cita dari Bapak Presiden, utamanya adalah Asta Cita yang keempat, yaitu memperkuat pembangunan SDM. Nah, kalau kita turunkan di dalam program prioritas kementerian, itu ada beberapa program-program prioritas yang jalan di BGTK. Pertama adalah bagaimana kita meningkatkan kualifikasi dan kompetensi serta kesejahteraan guru. Nah, ini ada program namanya PKA, pemenuhan kualifikasi akademik guru yang belum S1, ini diupayakan bisa memenuhi standar sebagai guru adalah memiliki kualifikasi S1 atau D4. Kemudian juga ada kita di Provinsi Sulawesi Tengah di UPT itu mengawal pelaksanaan pendidikan profesi guru yang PPG. dalam hal ini berkolaborasi dengan LPTK. Iya. Ya, mengawal PPG, kemudian juga tentunya berimbas jika guru sudah memiliki sertifikat, yang kita harapkan adalah nanti mereka selain meningkat kompetensinya, itu juga sejalan dengan peningkatan kesejahteraannya. Nah, yang kedua ada program peningkatan kompetensi namanya pembelajaran mendalam atau deep learning yang Singkat PM Pak ya. Ya, dicanangkan oleh Bapak Menteri, di mana pembelajaran mendalam ini kita di Sulawesi Tengah itu sudah menyasar kurang lebih 682 kepala sekolah dan 1.575 guru di tahun 2025, dan insya Allah akan berlanjut lagi di tahun 2026 ini, Pak Hamzah. Dan kemudian ada juga program bimbingan konseling, pelatihan bimbingan konseling bagi guru. Nah, ini diharapkan nanti guru-guru bimbingan konseling ini bisa mengikuti pelatihan atau peningkatan kompetensi bimbingan konseling, utamanya mereka diharapkan bisa memahami 7 jurus BK, ya, karena kita ketahui sekarang tantangan yang ada sekarang di dalam yang dihadapi oleh peserta didik kita di sekolah itu berdasarkan hasil penelitian 2 dari 3 siswa kita di sekolah itu mengalami permasalahan dalam kesehatan mental. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri yang harus kita coba bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, tentunya dengan guru BK, bagaimana mengatasi hal ini. Apalagi sekarang ini kan Pak, bullying itu kan marak betul. sekali kan, jadi makanya sangat cocok sekali program itu ditingkatkan. Ya, Pak. betul. Kita tidak mengharapkan juga kejadian seperti yang terjadi di NTT itu tidak terjadi di sini ya. Hal-hal seperti itu tentunya perlu perhatian khusus ya. Betul sekali. Nah, itu kita sudah menyasar sekitar 300 guru BK yang telah menjadi fasilitator daerah di tahun 2025. Di tahun 2026 ini insya Allah nanti kita melakukan diseminasi. Guru Fasda tadi yang sudah kita latih itu melakukan diseminasi kepada guru-guru lainnya, baik guru BK maupun guru sekolah dasar yang ada di guru-guru yang ada di sekolah dasar. Karena kita ketahui bersama bahwa di sekolah dasar itu tidak ada guru BK, Pak Amsal. Iya, betul Pak. Jadi guru di sekolah dasar ini perlu juga dibekali terkait dengan bimbingan konseling. Iya. Seperti itu. Betul sekali Pak. Nah, yang baru tahun ini, sebelumnya saya bahas terkait juga dengan Permendikdasmen nomor 7 2025 itu tentang pelatihan bakal calon kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu harus memiliki sertifikat bakal calon kepala sekolah. Ini juga sudah berjalan tahun ini. Kita di APBN itu ada 107 sasaran kita, sudah berjalan di 4 kabupaten kota. Boleh disebutkan Pak, apa saja kabupatennya Pak? Ya, itu di Palu, kemudian Sigi, Donggala, Parigi Motong, dan Poso, 5. Oh, 5. Termasuk juga Dinas Pendidikan Provinsi. Oh iya. Nah, kemudian ada juga dana dampingan dari Dinas Pendidikan. Tahun 2025 itu dari Sigi ada 27 peserta, kemudian dari Morowali juga kalau tidak salah ada sekitar 60 peserta yang sudah kita latih untuk BCKS. Harapannya tahun ini mereka bisa dilantik untuk bisa menjadi kepala sekolah karena sudah memenuhi persyaratan, Pak Amsah. Seperti itu. Kemudian
Ada lagi terkait dengan literasi dan numerasi, kita sudah melakukan pelatihan matematika gembira. Ini sasaran kita adalah sekolah-sekolah yang memiliki nilai literasi, nilai numerasinya itu relatif rendah, sehingga kita coba intervensi dengan melatih gurunya dengan program matematika gembira. Nah, yang baru di tahun 2026 ini ada 2, Pak Hamsa. Pertama adalah STEM. Ya, STEM ini menjadi program prioritas Menteri tahun ini. Ini bagaimana guru-guru di sekolah ini dilatih terkait dengan STEM, karena selama ini stigmanya adalah STEM itu adalah sulit dan mahal, Pak. gitu. Betul. Sekarang sesuatu yang sulit dan mahal ternyata ini tidak. Ya, STEM itu adalah yang model pengembangan kompetensi STEM yang kita lakukan itu adalah bagaimana STEM yang murah, kemudian mudah dan menyenangkan. Seperti itu. Nah, ini kita berharap tahun ini bisa. Ada 5M itu, Pak. Iya, Nanti bisa ya, berjalan. untuk STEM nanti kita bahas selanjutnya ya. Iya. Nah, dan kemudian yang baru lagi tahun ini, Pak Hamzah, 2026 ini ya adalah PKG MBI, yaitu peningkatan kompetensi guru mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Karena mata pelajaran bahasa Inggris di tahun ajaran 2007-2008 adalah mata pelajaran wajib di SD. Ya, betul sekali. Jadi sehingga kita BGTK Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan melalui UPT dalam hal ini adalah BGTK Provinsi Sulawesi Tengah itu berupaya bagaimana agar guru-guru di sekolah dasar ini bisa dilatih dan nanti bisa mengajar murid-murid nanti di SD dan pelajaran bahasa Inggris. Ini sudah berjalan. Tahun ini kita ada 69 sasaran yang nanti akan bisa kita latih tahun ini dan diwajibkan di tahun 2026-2027 ini mereka bisa melaksanakan mata pelajaran bahasa Inggris di sekolahnya. Seperti itu, Pak Hamzah. Iya. Oh ya Pak, luar biasa ya BGTK Pak ya, program-program yang sudah dilaksanakan dan capaian-capaiannya. Nah, pemirsa podcast Mosin Tufu, untuk program prioritas 2026 yang sudah disipil oleh Bapak PLT Kepala BGTK, tetap dinantikan ya programnya seperti apa. Yang pastinya Bapak Ibu semuanya tetap stay tune di BGTK, update informasi-informasinya agar kita tidak tertinggal beritanya. Oh ya Pak, sebagai penutup podcast Mosin Tufu pada kali ini Pak, kami ingin mendengarkan pesan-pesan Bapak kepada guru dan tenaga kependidikan di wilayah Sulawesi Tengah seperti apa Pak? Oke, untuk Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tetap semangat untuk bagaimana bisa meningkatkan kompetensi dan memberikan layanan terbaik buat peserta didik di satuan pendidikan. Kemudian berupaya selalu untuk meningkatkan diri, kemudian belajar, kemudian berkolaborasi, karena kita tidak bisa sendiri, Pak Hamzah, selalu berkolaborasi dengan siapa saja, baik itu di komunitas, kemudian dengan komunitas lain, melalui KKG dan MGMP. Dan juga buat teman-teman kita, mitra di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, termasuk UPT, BPMP Provinsi Sulawesi Tengah, tetap semangat bersama berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di Sulawesi Tengah. Iya. Pak, makasih banyak Pak ya. Terima kasih banyak. Iya. Baik pemirsa podcast Mosin Tufu, jika video ini bermanfaat bagi Anda dan Anda dapatkan aha moment pada video kali ini, silakan like, subscribe, jangan lupa berikan komentar dan bagikan kepada rekan-rekan pendidik di sekolah kita dan sekitar kita. Oh iya Bapak Ibu, untuk podcast selanjutnya topik apa nih yang ingin kita bahas? Silakan berikan di kolom komentar. Sampai ketemu pada podcast selanjutnya, dan saya selaku host pada kali ini, mohon maaf ada sesuatu yang kurang. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa dan tetap semangat.